Jaringan Fi terbuka tanggal terjadwal Q1 tahun 2025 atau yang mencakup bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Berawal dari target pencapaian terkini, lebih dari 18 juta pengguna telah menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC dan lebih dari 8 juta pengguna telah bermigrasi ke Mainnet. Sebagai tujuan utama, mengurangi kesenjangan antara pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi KYC secara pribadi dan mereka yang bermigrasi Mainnet untuk memastikan ekosistem yang stabil dan inklusif. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita-berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap akurasi informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, tidak ada yang lebih utama dan menjadi tujuan dan harapan semua pionir, baik sahabat-sahabat pionir yang ada di tanah air Indonesia, termasuk semua pionir yang berada di seluruh penjuru dunia, menantikan dan menunggu-nunggu peluncuran Open Mainnet sebagai tujuan akhir dan awal daripada pemanfaatan proyek Pi Network untuk kehidupan dan kelangsungan para pionir ke depan. Akan tetapi, sebagaimana biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju peluncuran Open Mainnet yang saat ini kita tinggal menghitung hari di kuartal 1 tahun 2025 sekaligus dengan penetapan nilai Ficoin sesuai dengan yang kita harapkan, nilai GCP di 314.159 dolar. Sahabat Yasdar, saat ini perkembangan proyek Pi Network yang tengah mempersiapkan diri untuk melengkapi syarat kelayakan menuju peluncuran jaringan terbuka, terjadi peningkatan yang luar biasa, terutama pada pionir yang menyelesaikan migrasi yang rata-rata lebih dari 200.000 pionir setiap harinya berhasil memigrasikan Ficoin ke dompet wallet mereka. Untuk itu, saat ini admin sedikit berbagi informasi tentang laporan jaringan Fi dan konteks pendanaan dan kemitraan. Sebagai pendahuluan, laporan ini mengkaji informasi terbaru tentang Pi Network, termasuk peluncuran Open Mainnet atau jaringan terbuka, melaporkan dana dan koneksinya dengan lembaga dan organisasi yang relevan. Peluncuran Mainnet pada jaringan Fi terbuka tanggal terjadwal sebagaimana yang dirilis di beranda akun Pi Network, yaitu di kuartal 1 tahun 2025 yang mencakup pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Tentunya hal ini bisa saja terjadi di awal Januari, termasuk bulan Februari, hingga akhirnya sebagai batas maksimal adalah bulan Maret 2025. Kemajuan lebih dari 18 juta pengguna telah menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC, lebih dari 8 juta pengguna telah bermigrasi ke Mainnet.
di mana hal ini tentunya dapat mengurangi kesenjangan antara pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC pribadi dan mereka yang bermigrasi ke Mainnet untuk memastikan ekosistem yang lebih stabil dan inklusif. Selanjutnya terkait dengan pendanaan jaringan. Dengan jumlah 7,52 miliar dolar dalam pendanaan ekuitas, menurut Traction, verifikasi informasi ada penyebutan kemungkinan putaran pendanaan 15 miliar dolar, tetapi belum ada konfirmasi yang terverifikasi secara jelas. Di mana hal ini hubungannya dengan sejumlah investor, salah satunya Ulu Ventures, Designer Fund, dan 137 Ventures adalah salah satu investor yang disebutkan. Sebagai kemitraan dan koneksi, Traction, platform analisis startup yang digunakan oleh Stanford University untuk penelitian dan analisis pasar situs web Traction.com. Universitas Stanford, yang mana di dalamnya pendiri Fi Network Dr. Nicholas Kokkalis adalah alumnus dan mantan instruktur di Stanford, menjelaskan hubungan antara Fi Network, Stanford, dan Traction. Dengan demikian, seiring perkembangan dan perjalanan proyek Fi Network, di sini kita dapat memberikan analisis berdasarkan verifikasi informasi. Informasi pendanaan harus diobati dengan hati-hati dan terverifikasi melalui laporan resmi atau sumber berita keuangan terpercaya. Karena hal ini akan sangat berdampak terhadap nilai akademik dan penelitian. Hubungannya dengan Stanford University menyoroti pentingnya kolaborasi akademik dalam mendukung dan mengembangkan startup teknologi yang berorientasi menuju masa depan tatanan ekonomi global sejalan dengan masa depan Pi Network, di mana kesuksesan jangka panjang tergantung pada pelaksanaan, rencana pengembangan, adopsi pasar, dan pengelola ekspektasi masyarakat dan investor. Sahabat Yasdar, terkadang di sini kita selalu menanyakan dari mana sumber dan informasi berita yang kita dengar. Ini admin sampaikan alamat web untuk sahabat-sahabat juga tetap sama-sama mengikuti perjalanan proyek Pi Network ini. Antara lain untuk web jaringan Fi, mainfi.com, kemudian blueventures.com. Silakan berkunjung kepada designerfund.com, 137ventures.com. Laporan ini memberikan gambaran tentang negara-negara. Fi Network saat ini menekankan transparansi dan perlunya memverifikasi informasi dalam konteks mata uang kripto dan teknologi blockchain yang bergejolak. Dengan melalui gambaran sekilas ini, kita sebagai para pionir sangat berharap proyek Pi Network adalah betul-betul sebagai proyek yang diharapkan untuk perbaikan tatanan ekonomi global. Kita tidak bisa berbicara lebih banyak karena siapapun kita yang saat ini sebagai mitra proyek Pi Network tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pemanfaat proyek ini. Semua aturan dan mekanisme proyek tentunya Fi Core Team lah yang mengetahui secara keseluruhan. Tidaklah elok bagi kita jika saat ini menghalu-halukan, mendungu-dungukan, bahkan senantiasa mematikan semangat para pionir. Bagi para pionir sejati, hal-hal demikian tidaklah akan merubah prinsip dan semangat mereka untuk terlepas daripada proyek Pi Network ini. Siapapun yang memprovokasi para pionir tidaklah lebih dari sekedar menghabiskan waktu percuma. Prinsip tidak bisa ditekan dan prinsip tidak juga bisa menekan siapapun. Admin tidak sedikit pun bermaksud menggiring opini, memaksa siapapun yang menyimak tayangan ini untuk menyukai proyek Pi Network ini. Tayangan ini admin maksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap proyek Pi Network, termasuk sebagai perwujudan rasa memiliki daripada proyek Pi Network. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita.
Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project Pi Network. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.